Perkenalkan, nama saya Angel Gabriela Girsang. Saya berasal dari program Studi Teknik Lingkungan. Pada video pembelajaran yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pengukuran yang mencakup besaran dan satuan. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang besaran yang dibagi berdasarkan nilai dan arahnya. Ada dua jenis, yaitu besaran vektor dan skalar. Besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Kedua, besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai saja. Pengertian vektor. Vektor didefinisikan secara lengkap apabila kita mengetahui bukan saja nilainya atau dengan satuan, tetapi juga arah kemana vektor itu beroperasi. Vektor juga dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki nilai satuan dan memiliki arah. Contoh vektor, gaya, kecepatan, percepatan. Vektor dapat dipresentasikan secara grafis dengan garis yang ditarik sedemikian sehingga panjang garis menandakan besar vektor. Arah garis atau ditunjukkan dengan mata panah atau menandakan arah vektor. Contohnya, jika seseorang dengan cepat bergerak satu langkah ke depan dan kemudian satu langkah mundur, di sana pasti akan banyak kegiatan, tetapi akan ada kecepatan nol. Dalam rangka untuk mengukur besaran vektor dari media, harus ada sebuah pengukuran arah diterapkan pada besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Secara lengkap, besaran vektor dituliskan dengan menuliskan nilainya, satuannya, dan melengkapi dengan arah dari besaran vektor tersebut. Berikut adalah tabel dari besaran vektor. Yang pertama, perpindahan, kecepatan, percepatan, impuls, momentum, gaya, berat, momen gaya atau torsi, medan magnet, dan medan listrik. Contohnya adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 45 km per jam ke arah timur. Yang kedua, meja didorong dengan gaya 12 N ke kanan. Kedua, skalar. Pengertian skalar. Skalar dapat didefinisikan secara lengkap oleh bilangan tunggal dengan satuan yang sesuai. Skalar juga dapat diartikan sebagai bilangan yang memiliki nilai satuan tanpa arah. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, massa jenis, volume, energi potensial, usaha, potensi listrik, energi listrik, dan lain sebagainya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kelajuan dan suhu. Keduanya umumnya digunakan dalam perhitungan besaran skalar fisik kelajuan dan suhu. Selama mereka tidak terkait dengan arah gerakan, mereka tetap besaran skalar. Misalnya pengukuran kelajuan dalam mil atau kilometer per jam, atau pengukuran suhu media, keduanya tetap besaran skalar asalkan mereka tidak terkait dengan arah perjalanan media ini. Besaran skalar. Besaran yang hanya perlu menuliskan nilai dan satuannya saja. Jadi, dalam menuliskan besaran skalar, kita cukup menuliskan berapa nilai dan apa satuannya tanpa menuliskan dari arah besaran tersebut. Berikut adalah tabel besaran skalar. Pertama, ada massa, suhu, tekanan, kuat arus listrik, potensial listrik, muatan listrik, massa jenis, usaha, daya, energi, jarak, kelajuan, jumlah zat, intensitas cahaya, luas, volume, momen inersia, dan panjang. Dalam besaran skalar, mengoperasikan besaran skalar hanya dengan menggunakan aturan aljabar biasa atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Contohnya ada 64 kg, 20 derajat Celcius, 100 Joule, 12 meter kuadrat, 1000 kg per meter kubik, 7 kolom, 1,2 ampere. Vektor juga dapat dibagi menjadi vektor komponen dan vektor satuan. Yang pertama, vektor komponen. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua vektor yang paling tegak lurus. Pada koordinat kartesian, vektor dapat diuraikan ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z jika 3 dimensi. Vektor-vektor hasil penguraian inilah yang disebut dengan vektor komponen. Yang kedua, vektor satuan. Vektor satuan atau unit vektor adalah vektor yang besarnya satu satuan. Vektor satuan berfungsi untuk menyatakan arah dari vektor dalam ruang, di mana vektor satuan arahnya sejajar sumbu koordinat dan pertambahannya juga sejajar sumbu koordinat.
Aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh dari kehidupan manusia yang berhubungan dengan vektor. Pertama, ketika penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah pesawat, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Contoh yang kedua, saat perahu menyeberangi sebuah sungai, maka kecepatan gerak perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan gerak perahu dan kecepatan air. Contoh yang ketiga, dalam suatu kejadian, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Contoh yang keempat, pesawat terbang yang ingin terbang dan tinggal landas menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh dan terombang-ambing. Contoh yang kelima, metode vektor juga dapat diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Contoh yang keenam, ada saat seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor, sehingga anak tersebut tidak terjatuh dari bidang miring itu. Sekian dan terima kasih dari video pembelajaran yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.